Di dalam Al-Quranul Karim, orang yang terus-menerus terhanyut di dalam syahwatnya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita. Kan sebelum kita berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai nabiku, wahai rasulku, bukankah kamu sudah melihat, bukankah kamu sudah menyaksikan orang yang menjadikan Tuhannya? Siapa Tuhannya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi dia robah. Tuhanku bukan Allah, Tuhanku diriku, hawa nafsu. Jadi manusia ini sebetulnya kalau sampai dikuasai oleh hawa nafsunya, dia mati dalam keadaan syirik, Pak. Kenapa? Yang dia tuhankan bukan penciptanya, bukan penganugerahnya. Yang dia tuhankan dirinya sendiri. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, disebut ilah lebih dulu. Bukankah kau sudah melihat, atau belumkah kau melihat orang yang menjadikan ilahahu bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hawahu, hawa nafsunya? Itu makna syirik, Pak. Jadi bukan saja itu penyembah-penyembah berhala, itu jelas syirik zahiran. Tapi betapa banyak orang yang terhanyut dengan hawa nafsunya. Tindak tanduknya itu disesuaikan dengan maunya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nabinya, "Apa anta takunu alaihi wakila?" Apakah sesudah itu engkau bisa menjadi penolongnya? Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih-sedih, hambaku. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menjadikan dirinya sendiri sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang sama menunjukkan kedermawanannya, Maha penerima taubat. Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat itu atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang kasar begitu, Allah adalah tanggung jawab Allah. Allah. Siapa yang menugaskan Allah? Tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, menerima taubat wahai hambaku adalah kerjaku. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Allah katakan apa? Dia berbuat keburukan dan berbuat keburukan, tetapi atas dasar kelemahan. Jahalah di sini bukan tidak tahu, bukan tidak berpengetahuan. Jahalah di sini artinya hilangnya kesadaran, hilangnya penghayatan, lemah dia. Jika dia kembali kepadaku, ku terima dia. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Tetapi dia segera kembali kepada Allah. Orang beriman itu begitu. Begitu berbuat salah, begitu dia sadar. Ada nafsul lawamah. Thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alaihim.
mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dari mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu sampai kapan saja Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Menurut ulama artinya apa? Jangan main-main dengan Allah. Dia Maha tahu. Dia tidak lihat zahirmu. Kamu mengatakan istighfar, astagfirullahaladzim, Ustaz saya tobat, saya sudah. Dia tidak lihat itu. Dia lihat sejauh mana ya, ketulusanmu, sejauh mana kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah Maha bijaksana. Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tetapi taubat itu bukan untuk orang-orang yang berbuat terus-menerus aneka ragam keburukan hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Bukan untuk orang-orang yang terus-menerus berbuat aneka ragam apa? Keburukan. Perhatikan, manusia itu ketika dia berbuat dosa itu saja. Itu saja, berarti itu ada kelemahan padanya. Dia suka mabuk-mabukan, terus mabuk tu. Beda dengan orang yang berbuat segala macam dosa, sudah terus menerus, dan dosa yang dilakukan itu aneka ragam. Ya, Allah mengatakan orang itu main-main di dalam kehidupannya, dan dia tidak bertobat sampai ketika dia mau mati dulu. Semua orang yang ketika datang ajal dia mau tobat. Kenapa? Manusia itu ketika datang ajalnya itu malaikat hadir. Nah, ketika malaikat itu hadir, dia langsung tahu bahwa kemana tujuannya dia. Sebentuk malaikat itu macam-macam. Maka pada saat itu semua manusia ingin bertobat. Karena penjemputannya di sini menunjukkan bahwa tempatnya tempat yang sangat menyeramkan, tempat yang sangat berbahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, khususnya kalau sudah sakratil maut, ya, sakratil maut ya. Dia mengatakan inni tubtul an. Sekarang saya bertobat ya Allah. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan tidak juga diterima tobat ya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Artinya memang dari mula apa? Tidak beriman. Jadi sebelumnya apa? Jadi ada dua orang ini. Dua orang. Perhatikan, ada kalimat, ada kata-kata waw dan menunjukkan tidak sama. Ya, dikatakan hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga ketika mati itu datang dia berkata inni tubtul an. Ini gambaran seorang muslim. Ya. Kemudian walalladzina, dan bukan juga orang-orang yang mati memang dia tidak beriman. Dia ada dua orang nih, Pak. Maka dikatakan sini apa? Ulaika i'tadna lahum azaban alima. Mereka itulah yang sudah kami persiapkan azab yang pedih. Perhatikan pada ayat yang kedua ini tidak disebut Allah, cuma dikatakan kami. Allah tidak menyebut namanya. Jadi ulama pertama kali kan disebut innamal taubatu 'ala Allah. Allah yang bertanggung jawab, Allah menerima. Yang kedua, ketika disebut tidak ada taubat, nama Allah enggak disebut. Bayangkan, jadi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita jangan sedikit-sedikit menyebut nama Allah kalau kita hanya untuk mengecilkan Allah. Jangan. Bahkan Allah ketika tidak menerima, itu bukan Allah. Allah pasti menerima. Sampai demikian kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan apa? Karena ini ada orang muslim, tidak dikatakan apa khalidina fiha.
maka ada bilangan abadi. Perhatikan kata ulama, perhatikan tidak disebut dengan khalidina. Padahal itu orang kafir itu ya pasti khalidina, tidak beriman sama sekali. Tetapi karena di sini juga ada Muslim, ya Allah tidak menyebut khalidina. Untuk siapa? Muslim itu walaupun dia berbuat dosa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah tidak akan pernah tercabut dari dirinya. Ya. Demikianlah sebagai pendidikan di dalam Islam. Maka saya ketika membuat topik itu, saya tidak mengatakan apa, pasti bisa orang itu meninggal dunia keadaan syirik ya. Kenapa? Karena ayat-ayatnya menunjukkan itu. Jadi ini ayat merupakan teguran dan peringatan keras. Jangan sampai kita biarkan diri kita khususnya berbuat dosa secara terus menerus.